Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua alam rahim, alam dunia, alam akhirat, semua alam, sehingga patut seyogyanya kita memanjatkan kesyukuran kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan kita juga termasuk dalam hamba-hambanya yang senantiasa dan pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam kategori umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum memulai kajian, barangkali dalam suasana awal dari pertama kita ba'da Idul Fitri, barangkali saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di Ramadan berikutnya. Baik, tema kita pada malam hari ini mudah dikatakan tapi susah dilaksanakan, tentang ikhlas. Ikhlaskanlah, judul kita atau tema kita pada malam hari ini, ikhlaskanlah. Ikhlas itu nanti orang kata sifatnya ikhlas. Orangnya apa disebutnya? Mukhlis. Pinter Pak. Apal di mana Pak? Oh, kalau rasanya khusus orang Pak. Iya. Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas. Kata sifat. Ikhlas. 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 Jalmi nu belajar ikhlas namanya mukhlis. Tah di Al-Qur'an teh Pak aya dua pengertian teh Pak. Aya mukhlis, aya mukhlas. Ieu benten ieu na jabar jerna ieu. Syakalna itu berbeda makna Pak. Aya mukhlis, aya mukhlas. Pami mukhlis ieu teh jalmi nu nembe belajar ikhlas. Pami urang ya disebutnya mukhlis, belajar ikhlas. Orang yang belajar ikhlas. Tapi upami mukhlas jalmi nutos ikhlas. Ya, sudah di posisi ikhlas. Tuh, aya mukhlis, aya mukhlas. Cuman benten ieu wungkul Pak tah, ieu mah kasroh atanapi JR ya. Ieu mah jabar. Fathah, orang yang sudah di posisi ikhlas. Tuh, Pak. Sudah di posisi itu, sudah di posisi ma'rifat. Emang aya kitu dalil usad aya tuh. Aya ieu di Al-Qur'an teh kieu. Mukhlis sareng mukhlas. Sapertos di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, mukhlishina lahuddin. Orang yang belajar untuk ikhlas namanya mukhlis. Sedangkan mukhlasin disebutkan dalam surah Yusuf ayat 24. Contohnya mana? Innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin.
bahwa kata Allah sesungguhnya dia, Nabi Yusuf itu adalah termasuk dari kategori orang-orang yang mukhlasin. Apa mukhlasin? Sudah ikhlas dengan kehidupannya, hanya kepada Allah saja dia bersandar. Itu disebut dengan mukhlas. Tuh. Dari orang yang bangkrut kan muflis. Nah, kayak eta orang bahas, eta bangkrut teh kunaon apa? Bangkrut. Ya. Muflis. Pami mukhlis berarti jalmi anu ikhlas, belajar ikhlas. Kapan ikhlas atau kesabaran itu mulai pan urang masuk, Pak? Ikhlasnya santos terjadi musibah. Di pertengahan atau napi di ujung nembe orang ikhlas kan? Padahal sahur Nabi teh kumaha dawuh Nabi teh kieu, Pak? Innama sabru, sesungguhnya kesabaran itu indas sadaqatil ula. Bahwa kesabaran itu adalah pertama kali pada saat sodematil ula. Pada saat pertama kali kita mendapatkan musibah. Hese itu, Pak. Hese itu innama sabru indas sodematil ula. Kesabaran, keikhlasan itu yang paling utama pahalanya adalah pada saat pertama kali kita mendapatkan musibah. Itu tegampil, Pak. Kami orang kenging musibah langsung ikhlas. Kemana? Pasti amakelannya orang banyak. Pasti memarahan heula kadi itu. Wah. Emosi heula orang. Padahal sahur Kanjeng Rasul itu hadis sahih, Pak. Hadis Bukhari dan Muslim. Kapan kita diharuskan ikhlas? Pada saat pertama kali kita mendapatkan musibah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Paling gampil ikhlas teh Pak maknana murni. Memurnikan niat namina ikhlas. Paling gampil teh gitu. Hadis tentang niat di Arba'in pertama kan ada tuh. Innamal a'malu binniyat wa innama teraskan wa innama apalna teh innamal a'malu binniyat naungkul tah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia ikhlaskan. Disebutkan di hadis itu, apabila dia berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya. Tetapi apabila dia menginginkan perempuan untuk dinikahi atau harta yang diinginkan, maka dia juga akan mendapatkan itu, tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Jadi disesuaikan dengan niatnya. Sesuai. Maka apabila kita mengerjakan sesuatu, diperlihatkan dulu, dicek dulu, evaluasi dulu niatnya bagaimana. Kemudian berikutnya, ini yang mengerikan nih Pak. Kalau menurut saya ini cukup mengerikan karena hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang barangkali kita juga melakukan ini Pak. Hadisnya panjang, tapi secara ringkas beginilah. Inna awalan nas, sesungguhnya orang yang pertama kali manusia ini yang akan dihisab adalah yuqda yaumal qiyamati alaih. Orang-orang yang kemudian dihisabnya ini karena ada 3 perkara yang akan masuk neraka. 3 perkara atau 3 orang atau 3 golongan yang akan masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Orang yang berjihad bisa masuk neraka, Pak. Padahal disebutkan di ayat yang lain bahwa di ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang berjihad itu akan mendapatkan pahala surga kan. Meninggal tidak perlu disolatkan, dimandikan. Cukup langsung dikuburkan saja dengan darah-darahnya, dengan pakaiannya. Tetapi di sini ada hadis yang menyatakan orang yang akan masuk neraka itu ada 3 golongan nih. Satu adalah orang yang berjihad. Ini para sahabat nih bertanya, kok orang yang berjihad bagaimana urusannya? Orang berjihad sudah meninggal berperang di jalan Allah, tetapi kemudian masuk neraka, kok bisa? Dijelaskan di situ bahwa ternyata pada saat dia berjihad hatinya belok. Dia berperang karena ingin dikatakan atau dipanggil orang yang berani, kesatria, gagah, perkasa, pahlawan. Begitu. Belok niatnya, belok niatnya. Sehingga dia gugur, memang dipuji oleh banyak orang yang masih hidup. Tetapi di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Pada akhirnya dia masuk neraka.
Ketika Allah mengatakan nanti dihisab Pak, kita dihisab semuanya. Orang yang berjihad ini mengatakan, "Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Padahal saya ini sudah berjuang berjihad di jalanmu." Apa kata Allah? "Kadzabta, engkau berdusta. Karena dulu engkau berperang itu karena ingin dipuji." Masalah hati Pak, itu bisa menggugurkan pahala. Begitu. Malik niat nanti memang berubah ini, bahaya sekali. Kata Nabi, satu orang yang berjihad, tetapi kemudian niatnya bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji dan dianggap sebagai pahlawan. Dua, kata Nabi, orang yang berilmu. Bukankah korupsi itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang berilmu? Jalmi anu teu pinter mah Pak, paling oge maok nanaon? Suluh, hui, cabe, naon deui? Ayam. Nya cobian Pak. Tapi anu berilmu, wah aspal Pak. Sadayana saya Pak. Bukan hanya satu dua orang yang dirugikan, tetapi seluruh masyarakat bisa jadi. Maka kata Nabi, orang yang berilmu itu adalah orang yang dekat dengan neraka. Bahaya kan? Bahaya. Iya abdi ge Pak sok ngaevaluasi diri. Aduh. Apal hukum, apal syariat. Boah mah abdi nu ngalanggar pertama. Bahaya sekali. Yang ketiga apa kata Nabi? Orang yang bersedekah. Tuh Pak. Ayo, hati-hati. Orang yang bersedekah. Nya. Eta sok hati-hati lah. Hati-hati. Nggak posting, hati-hati Pak. Alhamdulillah hari ini masih bisa bersedekah. Baru diposting, masih ken eta, nanti namina beas umpama sembako. Kata Nabi, hati-hati tiga golongan ini. Ini orang ahli neraka ini tiga orang ini, tiga golongan ini. Orang yang bersedekah tetapi kemudian di hatinya tidak ikhlas. Kuria ungkul Pak. Bagaimana cara kita membedakan ikhlas atau tidak? Gampil Pak. Gampil selaras nama. Cobian dengan uang yang senominal kita memberi di depan kamera, coba juga tidak ada kamera. Gampil gitu. Teu aya sasaha Bapak. Tabuh hiji, tabuh dua umpama. Bapak kamasi dia. Buka kunci. Lebetkeun tasi artos. Sami sapertos orang dipayeuneun kamera. Kitu teu? Sami teu nominalna. Begitu. Pamit teu aya kamera mah 2.000. Ya kan? Pamit aya kamera mah 2 juta. Seperti itu Pak. Jadi membedakan mana kita ikhlas, mana tidak. Coba aja di depan kamera dan tidak di depan kamera. Beda atau tidak? Kalau beda, hati-hati. Berarti ada ketidakikhlasan. Karena nanti definisi ikhlas yang lain adalah sama saja antara di depan maupun di belakang. Di antara keramaian atau kesepian. Tidak ramai. Sama saja nominalnya segitu dan niatnya juga sama. Itu ikhlas maknanya. Makanya ikhlas itu bermakna murni. Sudah tidak berharap ke yang lain kecuali kepada Allah saja. Aduh. Ya rugikan ka dieu Pak anu bade ditaroskeun moal ya, perkawis ikhlas 3 golongan tadi. Bahayanya Pak, orang tos ibadah we kieu Pak. Aduh, komo teh ibadah orang. Tos ibadah we orang hayu we. Ternyata masih ada yang harus diperhatikan. Tapi kita tahu Pak. Kita tahu Pak. Ingat, perbuatan itu nanti buah dari hati. Buah dari hati Pak. Damoal aya atuh Pak. Misalkan ya, aya anu maok ayeuna. Tapi kan misalkan hatina teh bersih, di mana horeng Pak? Tos maok hatina bersih, kumaha carana? Jadi setiap orang yang sudah melakukan itu bisa terlihat hatinya tuh memang begitu. Jadi sikap akan ditentukan oleh hatinya. Ada hadisnya kan? Apabila satu daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Betul?
Gitu kan? Dan juga sebaliknya, apabila buruk, semua anggota tubuhnya jadi buruk. Artinya apa? Hati akan menentukan perbuatan. Begitu. Lanjut. Apa kata Nabi dalam hadis sahih yang lain? Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Bahwa Allah tidak akan melihat rupa dan harta kalian. Umpama kasur gateh ningali kasep apa henteu abdi sigana moal lebet eta apa? Ripuh. Ripuh. Tah anu lebet kasur gade dia Pak Aldi wungkul ke anu kasep putih jangkung kan. Pame aya anu keleng, Pak. Kumaha? Anu menyon kumaha? Nya oh nem Bapak sabaraha. Aduh Pak, ripuh. Pami Allah ningali kana rupa. Ripuh Pak. Asana sakedik anu lebet kana surga teh Pak. Upami ningali kana irung anu mancung. Asana moal telebet kriteria. Laku atuh. Kemudian harta kalian, umpama anu ka surga teh memang ningali tina harta, maka urang sami sigana moal. Dasar anu balangsa ripuh ekonomi orang teh Pak. Asana moal. Untungnya Pak. Untungnya Allah hanya melihat hati yang ikhlas. Maka mau kaya mau miskin, mau rupawan atau napi terupawan, sami Allah ningali hati. Maka berarti hati ini menempati posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kumata yeuna Pak doa iftitah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini wajah tuh, aku menghadapkan wajah kepadamu. Wajah itu wajah itu kiasan ya. Allah tidak punya wajah Pak. Maksudnya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beberapa keutamaan atau ciri ikhlas di dalam beberapa sumber itu, seperti ulama salaf mencontohkan kepada kita seperti ini Pak. Ada satu kisah begini, ini di perang, kalau tidak salah di beberapa peperangan atau perang Siffin kalau tidak salah. Ali bin Abi Thalib ini Pak dulu itu berperang, kita tahu nih sejarah Islam bahwa Islam itu, kaum muslimin itu pernah berperang sesama saudara sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena masalah politik ini kan, Utsman bin Affan mau dilengserkan karena ada sahabat lain yang menuntut diadili orang yang membunuh Umar bin Khattab. Salah satunya adalah anaknya, Abdullah bin Umar. Menuntut kepada khalifah untuk orang yang membunuh, orang yang menusuk Umar bin Khattab untuk diadili. Kata Utsman bin Affan, ini seandainya diteruskan kasus ini, maka akan ada perpecahan luar biasa di kalangan umat muslim. Jadi terbagilah kelompok nih Pak. Satu kelompok yang menuntut pembunuhan Umar bin Khattab, yang satu kelompok lagi itu melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Sejak saat itu tuh, mulai dari pertumpahan darah kaum muslimin sama kaum muslimin. Lanjut kemudian ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini lebih parah Pak. Peperangan sesama kaum muslimin yang besar itu pertama kali terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kisahnya, pada saat Ali bin Abi Thalib mau membunuh, kemudian beliau dalam posisi marah. Karena apa marah? Diludahi Pak. Diludahi. Kemudian pada saat sudah diludahi itu beliau mundur Pak. Apa maknanya? Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya saya berperang pada saat itu, lalu kemudian saya terbunuh karena marah, bukan karena Allah, maka bahaya itu Pak. Bisa jadi berjihadnya itu bukan karena Allah lagi, tapi karena marah kepada orang itu. Emosi, sudah berbeda niat gitu Pak. Jadi ingin membunuhnya bukan karena ingin menegakkan agama Allah, tapi ingin membela harga diri. Itu kan sudah berbeda Pak. Sudah berbeda itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, agar tidak tercampur amarah dengan niat karena Allah, saya lebih baik mundur. Sampai segitunya Pak. Asana pemi orang mah babat banget Pak.
Main babat orang mah. Pemintos marah gitu mah, Pak RW mah tuh. Segala sih nama saya. Taya urusan orang mah Pak. Ali bin Abi Thalib mundur Pak. Mundur karena khawatir niatnya berubah. Luar biasa. Aya deui Imam Asy-Syafi'i Pak rahimallahu taala. Kata beliau begini, waditu annan nas. Ini sanes hadisnya Pak. Perkataan Imam Syafi'i. Waditu annan nas ta'allamu hadzal ilma wa la yunsabu ilayya minhu syai'. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku berharap manusia belajar ilmu ini. Belajar ilmu ini tenan Pak, ilmu yang sudah beliau tuliskan, yang sudah beliau ajarkan. Tanpa menisbatkannya kepadaku sedikit pun. Umpama ilmu yang kita dapatkan ini sudah kita dapatkan, Pak. Sudah kita pelajari, kemudian kita dapatkan, kita amalkan, maka kemudian kata beliau, tidak perlu menisbatkan kepadaku. Iya ti Imam Syafi'i tak perlu. Tekedah saur Imam Syafi'i. Tekedah disebut, misalkan orang ya kenging ilmu ti saha gitu. Ieu teh ilmu ieu teh ti bapak anu, tekedah eta teh. Imam Syafi'i itu hoyong gitu Pak. Sudah saja ini ilmu dari Allah, kalian amalkan, kemudian kalian ajarkan kembali. Tidak perlu menisbatkan kepadaku. Padahal kitabnya Pak luar biasa. Mustalah hadis teh Pak, pertama kali disusun ke Imam Syafi'i. Istilah-istilah dalam ilmu hadis disusun pertama kali oleh Imam Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i betul ya. Nah, beliau tidak, hatinya itu memurnikan niat untuk tidak disebutkan. Ketawaduan beliau. Luar biasa Pak. Ayo urang mah kumaha? Bejakeun ti uing. Ti urang. Kitu pan urang mah Pak. Bahkan kita mah diungkit. Pan maneh kitu teh asa atas jasa ieu di dieu. Tanya, urang mah aduh Pak. Malah diumbar orang. Para ulama mah Pak, bersedekah saja taunya pada saat beliau sudah meninggal. Hiji waktos aya, dua ku abdi dicontohkeun. Ulama sufi. Beliau teh Pak, pas wengi itu masuk ke pami urang manaonnya, lokalisasi Pak. Apa lokalisasinya? Apalan Pak Rudi masih ganu paling kenceng itu nya. Lokalisasi akuarium. Jadi satu waktu Pak ulama sufi ini masuk Pak ke lokalisasi. Pami orang magampilna S sebelah, kan? STM. Tah, begitu beliau masuk, semua orang menjadi curiga. Kok ya ustad, kok ya kiai teh lebet na kanu kitu, Pak. Curiga pan, suuzon Pak. Masyarakatnya suuzon. Ternyata yang dilakukan oleh ulama itu pada saat beliau masuk ke area itu menemui orang-orang yang menjajakan diri di pasihan modal supados keluar tidinya teh Pak. Dikursuskeun, pami urang mah ayeuna kursus ngajait ke, kursus sablon ke, kursus naon ke. Jadi ternyata beliau ini masuk untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu di situ supaya bisa keluar membuka usaha. Karena masalah itu kan masalah ekonomi, Pak. Maka harus diselesaikan juga oleh ekonomi. Maka beliau setiap malam berkunjung ke situ dikira teh make, Pak. Ternyata apa? Memberi bantuan. Satu waktu ternyata beliau ditemukan meninggal dunia, tidak ada satupun Pak yang mengambil. Karena suujona masyarakat, ya teh sok make unggal wengi ka dieu teh cenah. Itu Pak. Tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mensolatkan, Pak. Jenazah ditelantarkan gitu di pinggiran jalan, di gang. Kemudian satu waktu orang nih yang ada di area situ itu menginformasikan ke pihak luar, ada orang yang meninggal setiap malam datang ke situ, posisinya sekarang ada di gang anu gitu. Suujon teh masyarakat Pak. Tidak ada yang mensolatkan. Diketahuilah ternyata oleh salah seorang pemimpin, pami urang maina presiden, Pak. Ternyata beliau adalah seorang ulama besar. Setelah tahu apa, Pak? Orang-orang yang pernah dibantu itu memberi kesaksian bahwa beliau masuk ke area itu bukan untuk menikmati, tetapi justru untuk melepaskan belenggu orang-orang yang ada di situ supaya bisa keluar.
Diketahui sudah apa? Sudah meninggal. Tuh, ulama yang ikhlasnya luar biasa. Satu kisah. Yang kedua apa? Orang yang beramal, bersedekah, taunya pada saat sudah meninggal juga. Jadi Pak, ada orang, ini mengikuti sunnah Nabi. Nabi kan begitu ya, yang di pojokan kaum Yahudi itu Pak, di kota Mekah, di kota Madinah, di pojokan, ada orang Yahudi yang selalu diberi makan oleh Nabi, taunya pada saat kapan? Sudah meninggal nabinya. Begitu juga ulama mempraktekkan sunnah itu Pak. Setiap malam ada ulama yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang di jalan gitu. Pami orang aya nama gelandangan, tukang pemulung Pak. Ternyata pada saat beliau meninggal baru diketahui setiap malam beliau sedekah. Baru diketahui Pak. Nah itu bentuk-bentuk keikhlasan. Nah ini yang disebut dengan keikhlasan yang murni ini. Mau ada orang dalam keramaian maupun dia dalam keheningan sama saja bagi dia. Tidak ada urusan. Bahkan dia memilih tidak di depan kamera supaya apa? Supaya keikhlasannya lebih baik. Apakah boleh di depan kamera? Pertanyaannya Pak, boleh. Boleh Pak, kenapa tidak boleh? Boleh. Tetapi luruskan niatnya. Mana yang lebih utama? Tidak di depan kamera. Jadi tidak di depan kamera itu jauh lebih utama dibanding depan kamera. Begitu. Bagaimana caranya orang-orang bisa ikhlas? Ulama menyebutkan ini Pak. Cara-cara untuk menjadi ikhlas ada di beberapa sumber yang saya rangkum, kurang lebih ya untuk menjadi ikhlas itu. Yang pertama adalah kata Nabi, selalu memperbaiki niat sebelum memulai pekerjaan atau perbuatan tertentu. Ya orang badai ngawas ayeuna naon tujuanna. Jadi kata ulama Pak, yang pertama evaluasi niat kita. Orang badai sedekah, niat kita apa? Benten teu Pak, orang sedekah ke anak yatim sareng sedekah karangda. Tah. Benten teu? Itu. Kumaha Pak Aldi? Ah? Iya perasaan ya orang badai sedekah ke anak yatim sareng karangda tah. Itu beda Pak. Maka perbedaan ini yang harus diperhatikan. Jangan-jangan niat kita tidak ikhlas, gitu. Yang kedua, ada doanya Pak. Iya, iringan banyak. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Eta doana Pak. Nyuhunkeun ka Allah berlindung dari ketidakikhlasan niat. Itu doanya. Ulangi, Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Nah, ieu teh ku abdi teu acan sempet di print Pak. Insyaallah di bagian kedua tentang ikhlas di Minggu Payun, insyaallah tos kenging. Sehingga Bapak tiasa baca, tiasa menghafal. Kata kedua, banyak berdoa, memang kena berdoa. Yang ketiga adalah berusahalah menyembunyikan amal, Pak. Sami seperti kata hadis Nabi nih, sembunyikanlah amalmu seperti kamu juga menyembunyikan dosamu. Kami orang gaduh dosa, disembunyikan apa diobral? Sumputkan. Pak RW pernah misalkan teu aya nu ningali umpamanya, pernah nyium tangkal umpama. Aya tangkal buah misalnya pernah. Itu Pak. Da moal eta diumbar kan? Mustahil Pak dosa diumbar. Mustahil. Dosa itu mesti tidak boleh ada orang yang tahu, mesti begitu. Maka begitu pun dengan amal soleh. Seharusnya disembunyikan rapat-rapat. Kurang pernah sedekah ka saha wae. Karena pernah orang ngabiayaan sekolah ka saha terkena diumbar. Hanya untuk kita dan Allah saja. Da Allah mah ente nanti namina pasti selalu mencatat gitu. Tidak akan pernah keliru. Gitu. Maka kata ulama, sembunyikanlah amal kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan dosa-dosamu.
Nah eta karena seerting diumbar teh apa? Tapi kalau seseorang sedang meninggal ya, terus disebutkan bahwa ini pernah minum ke sini ke situ, bukan ya, bukan melihat. Oh, ya. Beda kasus apa? Tidak mengaku kan? Ya. Itu beda kasus. Maksudnya dengan bicara Maksud mempertunjukkan amal itu oleh dirinya. Oleh dirinya, Pak. Gitu. Pamit ke orang lain mah kan sudah di luar kontrol kita. Itu mah bukan urusan kita lagi. Begini Ustaz, Mangga. misalkan kita bersedekahnya, hamba Allah. Mohon. Nah, di dalam hati itu bergejolak. Hanya hati itu baru dia dalam hati sendiri kan gitu. Jadi tapi yang satu lagi habisnya Allahnya. Nah, pastilah gitu orangnya. Betul. Ya. Nah, di dalam yang gerbang sendiri di dalam hati itu berkecamuk. Jadi kan ayat ikhlas ente kan gitu. Mohon. Betul. Tidak 100%, hanya 95% gitu. Nah, yang 5% nggak bagus. Nah, itu pastilah ada setiap orang. Pasti. Maka kemudian ulama mengajarkan kalau sudah sedekah, perkara sedekah ini Pak, perkara sedekah itu seperti kita buang hajat. Letakkan, tinggalkan. Letakkan, tinggalkan. Itu teorinya tuh. Sedekah mah. Letakkan, tinggalkan atau lupakan tadi ya. Memang begitu teorinya. Karena apa? Pamit diemut-emut ke orang bisa jadi yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Tadi nama ke orang ditulis hamba Allah, Pak. Bapak teh teu apal hamba Allah teh abdi, Pak. Cuman abdi teh belajar ikhlas. Terus ikhlas eta. Sudah selesai keikhlasannya itu, Pak. Itu. Nyarame. Aya deui paling parah teh kieu. Urang nulis pada tulis teh hamba Allah. Ternyata anu ngaku-ngaku umpama. Betul lebih sakit itu Pak. Orang 50 juta bermaksud orang teh ikhlas, ternyata anu ngaklaim. Misalkan Pak Haji Endan, tah anu 50 juta teh abdi saleresna bapak-bapak. Oh, pandan diagulkeun teh. Ayo. Ya gitu. Lebat deui kok gitu, Pak. Jadi memang kata ulama, kalau sudah sedekah, lupakan dan tinggalkan. Udah, selesai, Pak. Pamikurang diemut-emut bahaya. Bahaya. Kalau buang hajat emut itu. Ya. Saya pasti gitu. Ya. Bersedekah dengan namanya rupiah. Leres. Mohon. Nah, eta Pak. Memang mantak orang mah Pak masih mukhlis. Masih mukhlis. Orang siapa? Mukhlas itu teh tingkatan para nabi. Mukhlis, nembe mukhlis orang mah Pak, si mukhlis. Itu. Nembe belajar ikhlas. Mudah-mudahan katampi keikhlasan orang teh Pak. Mudah-mudahan nungkul. Tapi Allah menyebutkan Nabi Yusuf dikatakan mukhlas, Nabi Ibrahim dikatakan mukhlas. Mukhlasin, orang-orang yang memang sudah ada di posisi ikhlas. Tidak peduli mau dihina, mau dicaci, atau mau dipuji, sudah tidak ada pengaruh. Beliau tetap berdakwah, beliau tetap menyampaikan risalah. Satu waktu Nabi Soleh pernah ditanya oleh kaum, Pak. Kaum nanti kan terkenal orang-orang yang bisa memahat gunung. Gunung, Mbak. Gunung dipahat jadi bumi kumaha siga istana. Satu waktu karena memang kondisi masyarakat pada saat itu subur makmur, Pak. Makmur pisan. Makmur dan terkenal dengan orang yang kaya raya. Masyarakatnya teh lengkap, Pak. Pami urang mainnya ideal. Secara postur tinggi, raksasa. Secara ekonomi makmur, tanah subur. Ditaroskan ku kaum Nabi Soleh, pami orang maleh, gitu leh. Kamu ini berdakwah untuk siapa dan untuk apa? Sebetulnya, kalau kamu menginginkan kekayaan, udah ngomong aja, nggak usah ngelarang-larang kami tidak boleh berzina,
tidak boleh minum khamar. Nggak perlulah. Mau minta berapa sih bayarannya? Itu Nabi Soleh teh Pak. Ditaros ku kaum. Apa kata Nabi Soleh? Ditegaskan nih di Al-Quran. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. Ini perkataan Nabi Soleh. Saya ini tidak berharap apa-apa kecuali pahala dari Allah saja. Ya, orang ikhlas mah begitu Pak. Tidak ada pengaruh diberikan ongkos maupun tidak diberikan ongkos. Diberikan bayaran atau tidak diberikan bayaran. Sudah tidak ada pengaruh. Pami aya alhamdulillah ditampi. Pami teu aya oge tidak mengurangi semangat untuk berdakwah. Eta Pak. Tu piraku cenah teu aya transport amat mah. Gimana kalau untuk motivasi orang supaya memang itu kita disebutkan namanya? Oh, disebutkan nama. Ya maksudnya bukan nama Allah tapi maksudnya buat orang itu nurutan. Ya, memang begini Pak ya, dalam bersedekah itu sebaiknya ini untuk menjaga amal Pak sebetulnya. Tidak perlu disebutkan. Sebetulnya tidak perlu. Apakah boleh disebutkan? Ya boleh-boleh saja. Kalau hukum mubahama ya boleh-boleh saja. Tetapi khawatir kumaha anu nyumbang teh umpama gaduhna 20.000. Ayo Pak. Jomplang teh. Aya urang teh kan ekonomi teh beda-beda Pak. Aya anu PNS kan, aya anu pengusaha, anu aya memang ya serabutan, seueur kondisi ekonomi teh Pak. Aya anu PNS mah umpama Pak Haji Encep umpama beunghar kan, sawah di mana-mana, beasna karungan umpama. Masihan sedekah teh misalkan 2 karung beras. Ternyata di antara orang-orang yang bersedekah itu bade mesere bias ge hese Pak. Nyumbangna masa goceng. Disebutkeun di dinya teh Pak 5.000 rupiah. Kumaha perasaana Pak? Tuh. Maka memang sebaiknya jangan. Supaya apa? Ada apa namanya? Keikhlasan yang terjaga. Dan juga tidak merendahkan orang yang bersedekah. Hawartos gitu. Buama anu henteu bersedekah teh pas sanes alim. Bukannya tidak mau, tetapi era Pak. Urang mah gaduh nage goceng, si bapak itu masuk 100.000. Henteu we janten Pak. Itu maka sebaiknya memang tidak perlu disebutkan demi ibadah yang terjaga, niat yang terjaga. Mohon kumaha? Nah eta kadah nama entong. Karena tidak ada pengaruh Pak, umpama Pak Haji Endan umpama. Alhamdulillah kita mendapatkan sedekah dari Pak Haji Endan. Pak Haji Endan aya agul moal kira-kira Pak. Langsung. Oh, euing, sedekah teh euing ya. Langsung Pak. Khawatir begitu. Ya. Sebaiknya tidak perlu menyebutkan nama, bukan tidak boleh diumumkan. Diumumkan boleh. Ini ada sedekah dari jamaah kan bisa. Ada dari jamaah kita yang alhamdulillah barangkali rezeki lebih menyumbang ke masjid sekitar sekian misalkan kan bisa. Iya, kan tidak perlu. Nanti yang menyumbang tetap pahalanya terjaga, ya kan? Yang tidak menyumbang pun tidak merasa terintimidasi gitu. Kan siga oh ieu teh nyumbang 2 juta. Ah urang mah kamari mah cuma 2.000 umpama. Siga nu terintimidasi urang teh Pak. Gitu. Maka sebaiknya tidak perlu disebutkan nama. Istrina apa Pak istrina? Sama aja. Ini hamba Allah bin saha atau apal. Nah itu kan ada tarif misalnya. Ya. Kalau tanpa ikhlasnya mungkin 25. Bagus. Itu pertanyaan yang pernah juga ya ditanyakan. Dalilnya wala tastaru bi ayati samanan qalila ada di surah Al-Baqarah. Jangan kalian menjual ayat dengan harga yang sedikit. Apa maknanya? Kalau kita berdakwah tadi seperti seperti Nabi Soleh, wa ma as'alukum alaihi min ajri, tidak boleh meminta bayaran kecuali hanya dari Allah saja bentuknya pahala. Kalaupun ada uang transport, ya diterima saja, tetapi bukan menjadi syarat. Kalau menjadi tarif berarti syarat.
Tidak boleh, Pak, itu. Tidak boleh. Berdakwah itu tidak boleh menjadi profesi. Berdakwah itu kewajiban, Pak. Menempelnya di setiap orang, bukan di para ustadz, bukan. Bukan, Pak. Berdakwah itu menempelnya fardu ain di setiap diri kita. Kita ke anak dakwah bukan? Ke istri dakwah, Pak. Dakwah itu bukan profesi, kewajiban. Baliguni walau ayah. Itu tidak ada harus ustadz, harus kiai. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Maka dakwah itu bukan profesi. Jadi tidak boleh ada bayaran. Tidak boleh, Pak. Nah, itu dia. Bahaya kan? Sampai bawah. Iya, Pak. Dalam iya, ke manajemen. Bentuknya juga tidak perlu cash umpama. Tapi juga bisa ditransfer. Tekan dah, entong ya mantong, entong. Tong segede. Ternyata di TF kan. Bahaya, Pak, bahaya. Kebanyakan sekarang tuh gitu. Kalau kemarin juga saya undang gitu ya kan dari itu udah ada tarifnya gitu. Iya, bisa mahal-mahal atau acara apa, Pak. Iya. Dari luar lah ya. Iya. Di sini dikasih. Pak. Pak, keilmuan kita dengan Imam Asy-Syafi'i, Pak. Itu kira-kira seujung kuku pun teu aya pan, Pak. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tadi, waditu ananas ta'allamu hadzal ilma wa la yunsabu ilayya minhu syai'. Kalau kalian mendapatkan ilmu ini, ternyata ilmu ini dari saya, nggak perlu menyebutkan itu dari saya. Bagaimana ketawaduan beliau dengan keilmuan yang banyak, tidak menjadikannya dalam bentuk harta. Upami, misalkan dijadikan bentuk harta segala tadi, tarif segala macam, atau Imam Syafi'i pangkayaan apa? Pada zamannya terkaya karena keilmuan beliau, masya Allah gitu. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia belasan tahun sudah hafal hadis Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Bayangkan, Pak, sebegitu encernya otak beliau. Coba kalau diuangkan. Tapi bagaimana kata beliau? Kalian tidak perlu menisbatkan ilmu ini dariku. Udah pelajari, amalkan saja. Karena ilmu itu dari Allah. Maka jelas itu Pak hukumnya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Tidak boleh menjadikan penyampaian dakwah atau menyebutkan ayat-ayat Allah itu dengan bayaran. Nggak boleh, Pak. Beda lagi kalau seorang guru ya. Guru ke? Kan mengajar. Kan dapat upah tuh. Nah itu sanes upah selarusna upah. Sanes upah eta mah kadeudeung ti siswa. Pami abdi salami abdi mondok, Pak, itu tidak ada kewajiban memberikan ke guru. Yang ada juga adalah untuk operasional. Perlu dipahami itu, Pak. Teu aya, Pak, di pondok teh teu aya misalkan kanggo guru teu aya. Itu mah nanti kesadaran dari masing-masing. Gitu. Nominal itu tidak ditentukan, tapi pami operasional, listrik, cai, terus sampah umpama memang ditentukan. Per bulan umpama 200.000 gitu. Itu buat operasional. Wajar nggak, Pak? Wajar, Pak. Urusan akhirat, Pak. Urang urusan dunia wage hayuh kan? Nah. Itu kan kalau yang jelas misalkan guru SMP, dosen. Kan tingkatnya beda, Pak. S1, S2 kalau macam kan beda tuh. Padahal dia kan hanya memberikan ilmu kan. Ya. Ketika dia dapat imbalan. Ya, bagus, Pak. Bagus pertanyaannya, Pak. Dan ini dibahas oleh ulama. Apa makna ikhlas pada saat memang ada bayaran di depan mata tuh, Pak? Apa makna ikhlas di situ? Ternyata ikhlas itu bukan kita tidak boleh berharap. Kita mengerjakan sesuatu mesti ada harapan, Pak. Karena kalau tidak ada harapan, orang masih genu maut, Pak. Bedanya orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Maka nanti ada disebutkan di hadis, ada orang yang masih kondisi hidup, tapi sudah seperti orang yang meninggal, sudah mayit. Kumaha teh contohna, Pak? Jalmi anu tos teu punya harapan, tos teu gaduh harapan, ngalumbuk we di imah. Kayak gitu. Jadi memang ada disebutkan itu. Maka kata Nabi, kalian itu bukan tidak boleh,
Kata ulama, maaf, kalian bukan tidak boleh berharap. Boleh berharap, tapi ini diatur harapannya kemana. Ayat tilu kata apa ya? Khauf, roja, sarang hiji naon? Khub. Khub teh cinta. Khub. Mahabbah. Khub teh cinta. Khub cinta, khauf takut, roja berharap. Ya kuncina. Ikhlas itu bukan tidak boleh berharap, tetapi harapannya, sandarannya itu kepada Allah. Mana dalilnya Ustaz? Surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas, tetapi kata kunci di situ yang menjadi keterangannya adalah Allahus Somad. Apa itu makna somad? Apa makna somad, Pak? UAS. Somad itu maknanya sandaran. Sandaran. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakan olehmu bahwa Allah itu ahad. Ahad berapa? Satu. Allahu somad, dan Allah itu tempat bersandar. Tuh. Jadi yang dimaksud ikhlas di sini bukan tidak boleh berharap bayaran, Pak. Tetapi berharapnya kepada Allah saja. Ya Allah, selama misalkan berdakwah, ini perlu energi, keluarga butuh hidup, nasi harus tetap ada, ya kan? Sekolah anak-anak harus tetap jalan. Kalau hamba terus-terusan berdakwah, sedangkan pemasukan tidak ada, siapa lagi nanti yang akan berdakwah ini? Kalau saya tidak dikuatkan secara ekonomi, berarti boleh nggak berharap? Boleh. Supaya apa? Keberlangsungan dakwahnya. Boleh berarti, Pak. Nah, sehingga nanti yang harus diperhatikan adalah ke siapa kita bersandarnya. Kalau bersandarnya ke orang yang memberinya, berarti atasan. Bosnya, jamaah, yang undang. Ini yang tidak boleh. Kalau kepantasan, Kepantasan gimana maksudnya? misalnya ya ikhlas itu ngasih tapi yang pantas saja mampunya gitu. Iya, itu siapa yang mentarget itu siapa? Orang yang Ini aja yang undangnya misalnya. kalau yang ngundangnya nggak ada soal, Pak. Kalau yang ngundang, ini yang diundang ya. Jadi yang harus diluruskan itu yang diundangnya, ustadznya atau guru tadi dosennya. Yang harus diluruskan yang itunya. Kalau jamaah mah nggak ada urusan. Gitu. Mau berapa kan sudah terserah ya. Ini yang harus diluruskan niat itu adalah yang diundangnya, jangan sampai jadi profesi begitu. Bahaya soalnya, Pak. Bahaya pisan. Nah, gitu Pak RW. Jadi yang namanya kita berharap itu penting, perlu, tetapi yang harus diluruskan adalah berharaplah hanya kepada Allah. Ya Allah, saya ini mau berdakwah kepadamu, mudah-mudahan dari sini ada rizki. Tuh, beda Pak. Beda tuh. Ya Allah, ya badai ka bumi harapan umpama. Mudah-mudahan jamaah masihan seueur. Tuh, beda Pak. Beda tuh kan. Niatnya sudah beda tuh. Satu mah berharapnya kepada Allah, yang satu mah kepada jamaah. Tuh. Atau panitia yang undang. Beda ya? Nah, itu maknanya Pak. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa dalam agama bukan tidak boleh berharap, karena roja itu maknanya berharap. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa punya harapan. Yang harus diperhatikan adalah niat kita pada saat berharap, kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita bersandar. Itu menentukan. Begitu. Mangga. Pisau iwadoro. Bagus. Pisau iwadoro itu mungkin kesesuaian antara kemampuan yang kita miliki. Betul. Ada orang, Pak, yang pada saat bersedekah dalam kondisi yang mumpuni, yang memang uangnya ada, tidak ada kendala. Itu biasa menurut Allah, Pak. Biasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita dalam kondisi doro? Doro itu darurat. Dalam kondisi ekonomi tidak lancar. Dalam kondisi kita memang dalam kondisi tidak ideal, Pak. Tidak ideal. Pertanyaannya sekarang, pada saat kita bersedekah itu, di kondisi mana kita bersedekah? Apakah hanya bersedekah pada saat
Memang ekonomi sedang bagus saja, atau memang seperti apa? Pada saat bagus bersedekah, pada saat tidak, ya tidak bersedekah. Yang mana nih Pak? Atau ayah orang mah kondisi kieu Pak. Pami orang gaduh masalah, wah salat tahajud luar biasa. Dugi cerik orang teh. Ya Allah, ya masalah abot pisan ya Allah. Ringankan ringan, eta pas begitu gaduh masalah Pak. Tapi begitu masalah selesai berlalu, gitu deh. Nah, fisarro iwadoro bermakna apakah pada saat kita beribadah ini, kalian beribadah hanya dalam kondisi sehat saja, dalam kondisi mampu saja, atau kalian khusus beribadah pada saat kalian punya masalah? Meskipun boleh-boleh saja Pak, bukan tidak boleh ya. Boleh-boleh saja. Tetapi maksudnya adalah beribadahlah kepadaku dalam kondisi lapang dan dalam kondisi darurat. Nilainya sama gitu Pak. Ikhlasnya sama, nominal yang diberikan sama. Tidak ada perbedaan. Sarro dalam kondisi mudah, doro dalam kondisi darurat. Pacak klik. Harus sama saja. Makna lain dari sarro wa doro adalah ikhlas. Sarro, doro. Sarro itu mudah, doro itu darurat, pacak klik Pak. Fisarro iwad doro. Begitu. Jadi makna lain dari keikhlasan adalah kita beribadah kepada Allah baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Begitu. Saya pertaruh sana Pak Haji. Artinya barangkali disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau itu pada saat itu. Iya, betul. Betul. Leres. Ya, jadi ibadah itu disesuaikan dengan kemampuan. Gitu. Harus memang sesuai kemampuan. Nuju gaduh 1 juta ya panginten gampil. Tapi 1 juta teh nilainya akan sami Pak. Sarang anu 20.000 di kondisi paceklik. Tapi sama-sama poinnya ibadah, sedekah. Gitu Pak maknana teh. Yang penting sedekah. Jadi yang nanti dinilai adalah sedekahnya bukan nominalnya. Nominal pada saat ada bisa 10 juta, di kondisi tidak tidak lancar paceklik 100.000, sama saja nilainya di hadapan Allah ketika dilakukan sarro wador. Begitu. Nah, eta. Iya mah Pak Haji masih gana curhat. Gitu panginten Pak. Bagian pertama, ya mangga terakhir Pak Aldi. Bagaimana apabila kita mengharap surga dan neraka itu pamrih kepada kita? Bagus pertanyaannya nih. Keduanya, apabila itu disebut pamrih, kenapa di Al-Quran itu ya di kitab suci itu Tuhan ya seperti itu menawarkan punishment gitu. Padahal yang diharapkan bukan orang yang mengharapkan hadiah dari teman gitu. Yang diharapkan adalah ikhlas, tapi di kitab itu selalu begitu diajarkan itu selalu berdagang gitu. Iya, pahala dan dosa, padahal bukan itu pertanyaannya gitu. Bagus ya. Bagus pertanyaannya Pak Aldi. Ini sama seperti syair Pak. Syair dalam sastra Arab itu ada begini. A'malu lillahi la arju tawaban wala akhafu iqaban. Ini syairnya. Aku beramal karena Allah, tidak mengharap pahala dan tidak takut azab. Ini memang secara bahasa seperti benar, Pak. Tapi ternyata ada kekeliruan. Apa kekeliruannya? Sekarang gini, Pak. Kita ibadah berharap surga, apakah boleh atau tidak? Boleh. Boleh, Pak. Kenapa tidak? Seperti di Maghrib tadi saya bacakan tuh surah di Al-Insyikok. Innal ladzina amanu amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beribadah, yang beriman dan kemudian melakukan amal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Ada kalimat pahala nggak di situ? Pahala itu ganjaran, Pak, atas semua yang pernah kita lakukan kebaikan di muka bumi, ibadah. Maka berarti Allah menyuruh kita untuk berharaplah kalian mendapatkan pahala setelah kalian beriman dan beramal soleh. Berarti boleh nggak? Boleh, Pak. Tidak ada masalah.
Yang jadi masalah adalah begini, kita beribadah bukan tujuan karena Allah, tapi berharapnya ke situ saja. Bukan karena Allahnya nih. Bukan begini, ya Allah, saya ikhlas beribadah kepadamu, mudah-mudahan dengan itu saya mendapatkan surgamu. Tetapi yang dibahas adalah, ya Allah, 70 bidadari ya urusannya. Jadi kebayang teh apa bidadari na wungkul eta. Dan di dunia mah misalkan hiji gara ada ribu. Aya di surga mah umpama 70 ge luar biasa umpama. Jadi apa nih niatnya? Kalau memang berharap pahala dan itu meminta keridhaan dari Allah, nggak ada soal Paldi. Yang jadi soal adalah apabila keluar dari sandaran kepada Allahnya. Poinnya itu. Ini as-somad ini. Ya. Jadi memang ada ulama yang mengatakan kekeliruan dalam syair itu begitu. Berharap pahala kemudian takut azab itu bukan bukan berlawanan, memang harus beriringan malah. Harus disertai dengan harapan, tetapi kemudian disandarkan harapan itu hanya kepada Allah saja. Jadi boleh, Pak. Kesimpulannya boleh. Berharap pahala setelah kita sholat, berharap pahala setelah kita sedekah, boleh. Tidak ada soal. Gitu ya. Baik, itu saja Pak barangkali yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bagian kedua di minggu depan. Ada kurang lebih 3 bagian, 3 sesi. Insya Allah kita akan membahas tentang ikhlas ini jauh lebih dalam. Mudah-mudahan ada manfaat yang diberikan. Meskipun ini memang perkara yang susah Pak, tapi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya pelan-pelan menjadi mukhlis tadi. Baru belajar kita mah ya. Barangkali itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.